Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wa ahyana ba'dama amatana wa ilaihil nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Faqala ta'ala fi kitabihil karim wa biqawlihi yahtadil muhtadun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu min qabli an ya'tiyakumul adzab summa la tunsarun. Sadaqallahul azim. Angku-angku nini mama yang kita muliakan, alim ulama, para guru, para buya, seluruh bentang dalam negeri. Jadi pandai pemuka masyarakat, saratu ibu muda kandungan, hadirin wal hadirat, jamaah salat subuh, tamu-tamu Allah yang berbahagia. Terlebih dahulu kita sebagai hamba Allah yang beriman, dengan hati yang khusyuk dan tunduk, kita persembahkan puji dan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillahi rabbil alamin. Dengan rahman dan rahim Allah, kita masih bisa menikmati kehidupan. Diberi Allah kesehatan fisik, kesehatan akal, kenyamanan dan keimanan. Dengan iman orang merasa aman dalam hidup. Karena orang yang beriman tidak ada tempat takutnya kepada yang lain kecuali hanya takut kepada Allah. Walam yakhsha illallah. Orang yang betul-betul beriman itu, kata Allah, tidak ada tempat takutnya kepada yang lain kecuali hanya takut kepada Allah. Dengan Islam orang akan selamat. Karena seluruh tuntunan dan ajaran Islam itu menuntun kita umat Islam menuju keselamatan dan kebahagiaan. Apalagi kita sebagai mukmin mukminah sangat merindukan ketenangan dalam hidup dan kebahagiaan yang hakiki nanti memasuki surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Ucapan selawat dan salam kita mohonkan kepada Allah. Semoga senantiasa dilimpahkan rahmatnya untuk junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau telah bentangkan jalan lurus di hadapan kehidupan umat manusia untuk kita ikuti jejak langkah perjuangan beliau. Mudah-mudahan nanti kita bersama-sama Rasulullah, keluarga kita, anak cucu kita, menantu kita memasuki surga Allah di kampung akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin, kaum muslimat, Ketua Pak Haji Zufri menjelang Ramadan
Buya kami pertama je, kami ketiga dalam bulan Ramadan. Kini ko kami nak ketiga dalam bulan Ramadan. Mohon izin Buya dan doa. Ambo ko apa-apa dari ibu sama tahu. Namanya memang lumayan Abu Bakar Siddiq. Mendengar nama meyakinkan. Tapi Abu Bakar Siddiq yang hebat itu bukan dari ko. Abu Bakar Siddiq yang hebat yang sahabat Rasulullah. Bila telah dikuburkan antara dua orang sahabat beliau, antara Rasulullah dengan Umar bin Khattab. Kalau Abu kecil ini mama, bidua ketik pendayung lama. Balai kata tapi ke tengah ombak ko gada. Tagak muatan latamui muko kapal kalilayan. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, mari kita manfaatkan waktu, mudah-mudahan menjadi nilai tambah ibadah kebaikan kita. Di bulan yang suci, di tempat yang suci rumah Allah ini, mudah-mudahan Allah berikan kepada kita secara timbal balik ilmu yang berkah. Baik yang menyampaikan maupun Bapak Ibu yang mengikuti kajian subuh kita pagi ini. Sama-sama kita ulang-ulang kajian. Berangkat kita dari firman Allah yang kita bacakan tadi, surat Az-Zumar ayat 53 dan 54. Di dalam firman Allah itu, di mana Allah Subhanahu wa taala menugaskan, menyampaikan kepada kekasihnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah. Katakan ya Muhammad, jelaskan dan terangkan kepada seluruh umat manusia yang sudah banyak melampaui batas atau terlanjur berbuat dosa dan maksiat. Apa peringatan yang akan diberikan kepada umat manusia sudah banyak terlanjur berbuat dosa? La taqnatu mir rahmatillah. Jangan sampai kamu berputus asa, frustasi terhadap rahmat dan ampunan Allah. Inna Allah yaghfiru dzunuba jami'an. Sesungguhnya Allah betul-betul zat yang maha pengampun dan bisa mengampuni segala dosa-dosa hambanya yang mau meminta ampun. Innahu huwal ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah benar-benar maha pengampun lagi maha penyayang. Ayat 54 Az-Zumar 7 kelanjutan ayat 53 tadi. Wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu. Allah panggil, Allah seru dengan lunak lembut penuh kecintaan dan kasih sayang. Wahai manusia yang sudah banyak terlanjur, sudah lari dari kebenaran, kembalilah, kata Allah. Wa anibu ila rabbikum. Kembalilah kepada aturan Allah Tuhan. Wa aslimulah, tunduk dan patuhlah kamu kepada Allah. Min qabli ayyatiyakumul azab, sebelum datangnya azab Allah kepadamu. Summa la tunsarun, apabila azab Allah sudah datang kepadamu, di kala itu kau tidak bisa ditolong lagi. Mudah-mudahan ayat Allah ke Bapak Ibu kita renungkan, kita pahami, menjadi sugesti, pendorong, penyemangat kita untuk segera kembali ke jalan Allah yang benar, jalan yang lurus, sebelum ajal menemui kita masing-masing.
Mau tidak mau Bapak Ibu, harus kita akui, harus kita sadari, kita pun manusia biasa. Kita tidak suci seperti para malaikat Allah. Malaikat betul-betul Allah sendiri mengakui makhluk ciptaan beliau yang bernama malaikat la ya'sunallah ma amara. Tidak pernah para malaikat itu mendurhakai Allah, melanggar batas aturan dan peraturan Allah. Wa yaf'aluna ma yu'marun. Para malaikat itu selalu saja tunduk patuh melaksanakan perintah yang sudah digariskan Allah untuk mereka para malaikat. Yang kedua adalah kita harus menyadari dan memahami bahwa kita tidak para nabi, tidak para rasul. Para nabi dan para rasul itu mereka maksumun, terpelihara dari segala bentuk dosa dan maksiat. Perbuatan mereka, perkataan mereka, kebijakan mereka selalu saja dituntun langsung oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun kita adalah manusia biasa. Kalau kita pahami dan kita sadari bahwa kita manusia biasa adalah tidak luput daripada salah dan perbuatan dosa. Kullu bnu Adam khata. Setiap manusia yang bernama anak cucu Adam itu kata Rasul pasti ada salahnya. Ada enggak Pak di ibu orang elok jadi ketik buya, lo pernah berdosa sampai kini dai, mau orang elok. Kok nyampang ada orang yang berani mengakukan diri tidak pernah salah tu enggak orang mungkin tu, mungkin malaikat nak pandai ke seorang. Bila kita menyadari bahwa kita manusia biasa pernah salah, pernah berdosa, sengaja atau tidak sengaja, ketik atau kadang, adalah mari kita Bapak Ibu berjuang dan berusaha semaksimal mungkin jangan sampai dosa dan kesalahan itu terbawa pulang menemui ajal kita. Apabila dosa dan kesalahan itu sempat membawa kita menemui Allah, lihat teguran Allah dalam surah Taha ayat 7b. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innahu may ya'ti rabbahu mujrima fa inna lahu jahannam la yamutu fiha wa la yahya. Sesungguhnya kata Allah, ada orang yang datang menemui Allah Tuhannya atau meninggal dunia sedang kondisi bagaimana? Mujrima, dalam bergelimang dosa. Kata preman ini bergados dalam suasana bergelimang dosa, tidak sempat bertobat kembali ke jalan yang benar. Lalu bilangan nari nala cukui cupak jugantang nalapan bajalan lah tiba di pulau, balaye tiba di pulau, bajalan lah tiba di batai. Ajal datang. Apabila kondisi yang seperti itu, dalam bergelimang dosa dan maksiat sebagai manusia biasa, tidak sempat tobat kembali ke jalan yang benar, gagal mendapat ampunan Allah. Allah sudah pastikan, Pak, inna lahu jahannam. Pastilah tempat kediaman yang di akhirat kelak di dalam neraka jahanam. La yamutu fiha wa la yahya. Dia tidak mati, tidak hidup. Itu gambaran pedih dan dahsyatnya azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu jamaah yang dimuliakan Allah, menurut pemahaman ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, kita Islam Sunni, bukan Islam Syiah, bukan Islam Ahmadiyah, bukan Islam Qadariyah. Kita Islam Sunni yang memperdomani Al-Quran
ada sunnah Nabi yang sahih. Ada 3 hal paling kurang yang dilarang mengenai dosa dan kesalahan itu. Yang pertama adalah jangan sampai kita melupakan dosa-dosa yang telah berlalu. Kata Rasul, wa min alamati syaqawah nisyanud dzunubil madiyah. Di antara tanda-tanda orang yang akan celaka hidupnya adalah semua orang-orang yang melupakan dosa-dosanya telah berlalu. Aman saja Pak, tenang saja Bu, seolah-olahnya bersih suci. Wahia mahfuzatun indallah, kata Nabi. Padahal dosa-dosa yang dia lupa-lupakan itu tercatat dan terekam dengan rapi di sisi Allah, tidaklah hilang lenyap begitu saja. Akan dipertanggungjawabkan di mahkamah Allah di akhirat nanti. Yang dianjur itu banyak-banyak mengenal dosa. Bahkan salah satu kelompok kita umat Muhammad, insya Allah tidak merasakan panas dinginnya pada masa nanti. Rajulun zakarullah khalian fafadat ainahu. Seorang laki-laki atau perempuan, dia terbangun tengah malam yang sunyi senyap, dia bertahajud dan bertaubat sampai menetes air mata sadanya. Air mata yang keluar karena diri dan merasa takut kepada azab Allah akibat dosa yang kita lakukan dalam hidup ini sangat berarti di sisi Allah Subhanahu wa taala. Orang kalau murah menangi, nyebut menangah kaji, murah tersentuh perasaan, tandu hatinya lunak, hatinya bersih. Kami buya-buya seketik itu kadang-kadang waktu membekali jamaah, memberikan wejangan terhadap calon-calon jamaah haji, para manasik namanya. Kadang-kadang apa ibu-ibu tu talbiyah saya dibaca baru lah mulainya menangi. Tu menangi Bu, tu menangi Pak. Yo buya lain lo sentuhannya kalimat talbiyah ko labar sotibo di tanah suci ya. Menangah talbiyah saya baru sampai manasik baru tiba dah ke Ka'bah lagi. Mulai balik kalimat tu. Itu gambaran hati orang tu elok, hati orang tu lunak, hati orang tu khusyuk. Cuba nak kare hati, nak kare hidung, kare kepala. Mengantal biah dibaca ulat sampai mana bangkai buruaknya di padang Arafah puncak haji itu. Ya pengalaman pribadi. Kita keluar dari kemah Arafah kan berbaris awak ke Mekah, masuk ke rangkeng Pak. Antri naik auto ke Muzdalifah. Jadi waktu antri dalam kerangkeng ke naik auto di Muzdalifah tu, salah seorang ibu-ibu bertanya, "Buya, tanya cik Buya. Aduh Bu, waktu tu kita wukuf tadi, kemah kita kan balaci-lacian. Kemah Buya sebelah, kemah kami sebelah. Awak kacik maktab Buya kemah dan berbeza. Kadang-kadang dek kami, aduh orang menangis, isa-isa menggaruh-garuh. Mana tu Buya tadi tu Buya orang menangis menggaruh-garuh. Aduh sakit paru Buya. Kecil orang menangis di Arafah tu kan sakit paru. Sahabat tuanya malu bertanya batu itu. Tak tanya ibu tu, nak jawab membawa balikkan tanya ke ibu tu Pak. Jadi di kemah ibu tak ada orang menangis di puncak wukuf tadi tu. Tak ada Buya. Kami sehat Buya. Kami galak-galak, kami foto-foto Buya. Selfie-selfie kami. Kalau kau foto-foto selfie-selfie, maka ke Arafah dengan datang bagaimana Bu ke Malaysia no ada boleh hijau ke situ. Maka sampai kepada Arafah nak baik kemah. Ke Malaysia no raja bagaimana? Ada boleh hijau ke situ. Lama makan lama lalu. Itu kondisinya Bu. Gabak diulu tandori ke hujan cewa ke langit, tandori ke panik, kilik beliung lah ke kaki, kilik jamil lah ke muka. Seharusnya kita pun tak kena dosa tu menangis.
Karena dosa-dosa yang kita lakukan itu Bapak Ibu, untuk program dunia ada dua hal yang akan kita rasakan. Yang pertama, akibat dosa yang kita lakukan itu, hidup kita selalu resah dan gelisah. Al-ismu mahaka fi sadri. Dosa-dosa yang kamu lakukan itu keterlebih menyebabkan kamu tidak pernah tenang dan tentram. Dihantui oleh rasa takut. Untuk program dunia, takui tahu orang lain rusak nama baik awak. Tahu orang pihak hukum itu urusan dulu dengan polisi, kejaksaan, pengadilan. Aduh, Basri Musi orang Sulawesi dulu orang awak Indonesia tertuduh mengedar narkoba di Malaysia, diponis hukum pancung. Memikiakan dosa sama lam tu lah dapat ponis hukum pancung mati. Sama lam putih agaknya bau ban sekali. Itu baru menghadapi hukum dunia, hukum pancung. Itu baru hukum dunia, bau ban kepala sama lam. Apalagi nanti akan berhadapan dengan azab Allah. Yang kedua, orang yang beriman dosa tidak mau tobat kembali kepada jalan yang benar itu, dia dihantui oleh perasaan takut mati. Dia dihantui oleh perasaan takut mati. Ibu-ibu apa-apa mau tanya jujur gini kok, mati itu pasti atau tidak? Pasti. Tanya abang cilai, terasa dia apa ibu-ibu rindu untuk mati atau takut? Jujur saja ya. Rindu atau takut? Bang apa takut? Tak bisa ditakuti. Nyo mati ketibu yo nyo be nyo ndak ada, mungkin lama nyo makin dakit. Mungkin penyebabnya nan tadi. Maka kita dihantui oleh perasaan takut mati. Mungkin dulu Allah pinjamkan roh yang bersih suci, tiba balik dan berakal. Ada mungkin perintah Allah tidak sempurna kita laksanakan, mungkin larangan Allah yang pernah kita lakukan. Untuk itu Allah panggil orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Orang beriman dipanggil Allah, diperintahkan untuk bertaubat. Nantasire di balik nantasure dalam ayat itu kata ulama. Berarti kita orang beriman kok pernah yo berdosa. Tunggu kau disuruh awak tobat. Yang kedua dilarang mengenai dosa, jangan ditunda-tunda saat bertobat dan minta ampun kepada Allah. Rasul pesankan kepada kita apa ini? Kita inginkan pagi kini sebagai saudara seiman, ajjilut taubata qablal maut. Segeralah kamu bertobat sebelum kematianmu datang. Kenapa Rasulullah melarang kita menunda-nunda saat bertobat minta ampun? Karena sudah menjadi keyakinan kita Bapak Ibu, walaupun Allah zat yang maha pengampun, maha penyayang, pada saat tertentu Allah tidak mau lagi mengampuni dosa orang yang minta ampun, menerima tobat orang yang bertobat. Bila untuk pribadi kita, kalau nyawa sudah sampai di tenggorokan, wallahu yaqbalu taubatal abdi ma lam yugharghir, kata Nabi, Allah masih juga menerima tobat mengampuni dosa orang minta ampun selagi nyawanya belum sampai di tenggorokan. Betapa lapangnya waktu yang Allah berikan untuk kita bertobat dan minta ampun. Yang ketiga, Bapak Ibu, dilarang Allah mengenai dosa kesalahan kita. Jangan berfrustasi dan putus asa dari ampunan Allah dalam ayat yang kita bacakan tadi.
Apabila kita betul-betul bertobat dan kembali ke jalan yang benar, lebih besar lagi ampunan Allah itu ketimbang dosa yang kita lakukan. Inni la ghaffarun liman taba wa amana wa amila salih. Pakai takkid lagi ya. Sesungguhnya aku katalah benar-benar maha pengampun bagi orang yang mau taubat dan kembali pada jalan yang benar. Ambo di simpang Awa Kunyang, simpang terminal ya pernah basuh di orang seorang pemuda. Kamu ya mau kau lakam kau cari baju rirayo. Tu nak masuk ini no. Ikut Nabi lagi mati. Kau banyak membeli lemari, ibu-ibu yo tiga lemari baju bani. Kau no baju tiga lemari, barang hisab kau di akhirat nanti. Kata pemuda tadi, badan penuh dia tato. Buya lain tahu yo ambo. Laina lihat coba suruh. Tapi galak kau datang. Nyelah keluarga tu bergalak. Bak orang Minang kan bergalak ya Pak. Anak itik, anak asuh dia berteriaka, ketik dagi namu, kadang bagi galak. Bapa sambal tapi alik. Sapu tangan sudut nyampe selusin dua lehalai. Kau tiba sudi yusasik, siaga lah marakulai. Le boleh minta bawa angsa ke minta. Lah makan ang Abu Bakar, kecil betul aku. Lari lah bawa kumangnya. Apa dimantu nak aradai, nak tahu yang cuma bawa angsa ke minta. Ambo ya kata pemuda tadi, kau kita dengar kau pengalaman. Kau pengalamanmu sendiri bertamu je pemuda. Namanya nak kita baca je kampungnya tu. Peristiwanya kau yang penting. Ambo jujur buya, transparan buya, lama sangat ambo jadi preman Jakarta buya. Kini mau pulang kampung. Kalau perkara dosa kau buya bacalah. Andaknya dosa lama lakukan sendiri buya. Nyo mengakui dosa pula banyak nyo lakukan, nyo lama jadi preman Jakarta. Sudah itu yang penting bagi itu apa itu? Pernyataan pemuda yang penuh tato tadi. Rasanya buya bantu ambo kok. Ndak berhak ledo mendapat ampunan Allah tu dek dosa orang banyak. Tanggung-tanggung basah buya mandi banalah wala masuk neraka itu. Apa isinya? Nekat ingin meneruskan perbuatan dosa itu sampai mati karena sudah putus asa dari ampunan Allah. Ikut dilarang. La taqnatu min rahmatillah. Jangan kamu putus asa dari rahmat dan ampunan Allah. Kau dilarang. Kadang-kadang buya istilah anak muda kau pernah dia awak gaya-gaya. Kecil anak muda. Putus cinta soal biasa, putus asa Anda berdosa. Ya Ustaz. Itu istilah anak muda, kau kadang dia awak nak gaya-gaya, kau pernah tunjuk. Kaya bu, putus cinta soal biasa, putus asa Anda berdosa. Lah 3 tahun bertunangan, kawan aku sampai kuliah. Lah 3 stel gue jas. Jas bol en lalu itu. Lepas lalu panggil datang tu hari tanggal menikah. Kata nak produksi itu tunangannya. Dah. Lampu pasu-pasu lu hati yang mau. Nak mau si hati yang mau yaudah. Kerana laki-laki itu guru sanawiyah dan menggoyangnya orang toko kami. Mana pilihannya? Aku garim kau dipilihnya atau orang toko kami. Kini kamu itu namanya bu. Nak kuriak kundi, nak merah sago, nak baik piti, nak indah oto. Itu menambah ragu. Enggak jodoh, pantang kawin, enggak aja, patang mati. Jadi frustasi terhadap ampunan Allah tidak boleh. Kemudian Allah wa anibu ila rabbikum, kembalilah kepada Allah. Wa aslimulah, tunduk patuhlah kalian kepada aturan Allah. Min qabli ayatiyakumul azab, sebelum azab Allah datang. Summa la tunsarun. Ketika azab Allah datang akibat perbuatan dosa yang kamu lakukan di kala itu, la tunsarun, kamu tidak bisa ditolong lagi.
lihat Karun, lihat Fir'aun, lihat Haman, lihat Namrus. Ketika Allah menghukumnya dengan azab, Allah disebabkan perbuatan dosa mereka sendiri, siapa yang bisa menyelamatkan mereka dari azab Allah? Tak ada. Paling kurang kata ulama, ada beberapa hal yang perlu kita pahami untuk bertobat sebelum ajal datang. Satu, mengakui diri kita berdosa di hadapan Allah. Kalimat yang diajarkan Allah kepada kakek nenek wa Adam dan Hawa. Rabbana zalamna anfusana, sambung malah, wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Lam takkid nun takkid biado kali takkid. Kalimat itu diajarkan langsung oleh Allah kepada Adam dan Hawa untuk mengaku diri bersalah. Ya Allah, Rabb kami, kamilah buat zalim terhadap diri kami, ya Allah. Kalau tidak Engkau ampuni dosa kesalahan kami, Engkau rahmati kami, pastilah kami jadi orang yang rugi, ya Allah. Akan berhadapan dengan azab Engkau di akhirat. Itu kata ulama, syarat tobat yang pertama perlu mengakui diri kita berdosa. Ketika Abu Bakar Siddiq yang sebenarnya tidak amul lahir itu, datang dia menemui Rasulullah. Harapan Abu Bakar Siddiq kepada Rasulullah, ya Rasulullah, alimni doa ad'u bihi hatta amat. Tolong ajarkan kepadaku ya Rasulullah satu doa yang akan ku amalkan doa itu sampai aku mati. Yang diajarkan Rasulullah, ya Abu Bakrin, qul, wahai Abu Bakar, katakanlah olehmu, Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira wa la yaghfiru dzunuba illa anta faghfirli maghfiratan min 'indik warhamni fa innaka antal ghafurur rahim. Setelah Rasulullah mengajarkan kalimat doa zikir itu, mengakui berdosa dan minta ampun kepada Allah, diamalkan oleh Abu Bakar sampai mati. InsyaAllah Abu Bakar dari Kongo akan mengamalkan juga apa yang diajarkan Rasulullah itu sampai mati. Isinya mengaku bersalah dan meminta ampun. Nombor 2 syarat bertobat kata ulama adalah menyesali dosa. Timbulkan penyesalan yang amat dalam hati kita terhadap dosa yang pernah kita lakukan dalam hidup ini. Yang ketiga, bersungguh-sungguh minta ampun kepada Allah. Ayuhan nas tubu ilallah, kata pidato Nabi. Wahai manusia, bertobat, minta ampunlah kalian kepada Allah. Sedangkan aku sendiri, kata beliau, ada mengatakan lebih dari 70 kali sehari. Di riwayat yang lain Nabi pernah 100 kali dalam sehari. Sia beliau. Yang keempat, syarat bertaubat itu kata ulama kita adalah berjanji dengan Allah bahwa kita tidak mau lagi kembali kepada dosa yang sudah pernah kita lakukan. Walam yusiru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Mereka tidak mau lagi meneruskan perbuatan dosanya karena mereka sudah tahu bahwa itu larangan Allah. Yang terakhir, yang kelima, paling kurang syarat taubat itu memperbanyak berbuat baik setelah bertaubat. Innal hasanat, kata Allah, yuzhibnas sayiat. Kebaikan-kebaikan yang banyak itu kamu lakukan akan mengimbangi, melenyapkan dosa kamu telah berlalu. Mungkin Bapak Ibu harilah siang kadang sebagai saudara seiman itu mungkin yang bisa kamu sampaikan untuk mengajar dirimu sendiri dan mengingatkan Bapak Ibu sebagai saudara seiman. Mudah-mudahan dengan momentum kata orang ini
Melalui bulan Ramadan, Masya Allah amanahkan kepada kita. Kita bersungguh-sungguh siang malam beribadah, minta ampun, bertobat. Mudah-mudahan nanti di akhir Ramadan kita panen raya terhadap nilai-nilai ibadah, mendapat ampunan dari Allah, kemudian mendapat piagam takwa yang sudah Allah janjikan untuk kita. Tidak mungkin namun nanti menjalani rumah pak, rumah ibu, mencari kacang tujin. Tidak mungkin tu. Nah, ini langsung selamat hari raya mudah-mudahan. Maaf banyak-banyak apa-apa ibu. Lain sama maaf kita tu. Lain. Orang basuh membeli salap kagati ibadah dengan mudah. Kalau kita tidak pemaaf, tentu ibadah tidak berterima. Asyari mandiru mandiram manipitu Ka'batullah. Berasih di luar, berasih di dalam, baru dapat rida Allah. Ya tu Pak. Iyo salah Pak. Walhamdulillahirabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.